Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Nur Irwansyah selaku dosen pengampu mata kuliah membaca. Di sini saya Afrah Hirunisa Hanifah dari kelompok 9. Izinkan saya memaparkan materi tentang bahan ajar membaca dalam gamitan pendidikan karakter. Mengenal makna bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis dan bahan tidak tertulis. Sejalan dengan pendapat tersebut, bahan ajar pada dasarnya merupakan seperangkat fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan atau generalisasi yang dirancang secara khusus untuk memudahkan proses pembelajaran. Isinya tidak hanya konsep yang akan dipelajari, tetapi juga petunjuk penggunaan bahan dan pelatihan atau tugas yang relevan. Menurut Departemen Pendidikan Nasional, tahun 2008 menyarankan bahwa pengembangan bahan ajar hendaklah memerhatikan prinsip-prinsip pembelajaran. Di antaranya, yang pertama ada mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang konkret untuk memahami yang abstrak. Yang kedua, pengulangan akan memperkuat pemahaman. Yang ketiga, umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman siswa. Yang keempat, motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar. Kemudian, mencapai tujuan ibarat naik tangga, setahap demi setahap, akhirnya akan mencapai ketinggian tertentu. Yang terakhir, mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong siswa untuk terus mencapai tujuannya. Departemen Pendidikan Nasional juga menyarankan bahwa dalam konteks teori pembelajaran umum, pengorganisasian materi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dan menengah harus menekankan pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, belajar berbasis masalah, yaitu suatu pendekatan pengajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah. Dalam hal ini, siswa terlibat dalam penyelidikan untuk pemecahan masalah yang mengintegrasikan keterampilan dan konsep dari berbagai isi materi pelajaran. Pendekatan ini mencakup pengumpulan informasi yang berkaitan dengan pertanyaan, menyintesis, dan mempresentasikan penemuannya kepada orang lain. Kemudian ada pengajaran otentik, yaitu pendekatan pengajaran yang memperkenankan siswa untuk mempelajari konteks bermakna. Ia mengembangkan keterampilan berpikir dan pemecahan masalah yang penting di dalam konteks kehidupan nyata. Yang ketiga ada belajar berbasis inquiry, yaitu pendekatan yang membutuhkan strategi pengajaran yang mengikuti metodologi sains yang menyediakan kesempatan untuk pembelajaran bermakna. Kemudian ada belajar berbasis proyek atau tugas. Pendekatan ini membutuhkan suatu pendekatan pengajaran komprehensif di mana lingkungan belajar siswa didesain agar siswa dapat melakukan penyelidikan terhadap masalah autentik termasuk pendalaman materi dari suatu topik mata pelajaran dan melaksanakan tugas bermakna lainnya. Pendekatan ini memperkenankan siswa untuk bekerja secara mandiri dalam mengonstruksi pembelajarannya dan mengulminasikannya dalam produk nyata. Kemudian ada belajar berbasis kerja. Pendekatan ini memerlukan suatu pengajaran yang memungkinkan siswa menggunakan konteks tempat kerja untuk mempelajari materi pelajaran berbasis sekolah dan bagaimana materi tersebut dipergunakan kembali di tempat kerja. Jadi dalam hal ini,
tempat kerja atau sejenisnya, dan berbagai aktivitas dipadukan dengan materi pelajaran untuk kepentingan siswa. Kemudian ada belajar berbasis jasa layanan. Pendekatan ini memerlukan penggunaan metodologi pengajaran yang mengombinasikan jasa layanan masyarakat dengan suatu struktur berbasis sekolah untuk merefleksikan jasa layanan tersebut. Jadi, menekankan hubungan antara pengalaman jasa layanan dan pembelajaran akademis. Dengan kata lain, pendekatan ini menyajikan suatu penerapan praktis dari pengetahuan baru yang diperlukan dan berbagai keterampilan untuk memenuhi kebutuhan di dalam masyarakat melalui proyek atau tugas terstruktur dan kegiatan lainnya. Yang terakhir ada belajar kooperatif. Pendekatan ini memerlukan pengajaran melalui penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar dalam mencapai tujuan belajar. Nah, berdasarkan berbagai pendapat di atas, pembelajaran membaca pun harus memiliki bahan ajar yang berorientasi pada model pembelajaran. Bahan ajar yang demikian akan membuat siswa termotivasi belajar, sekaligus terdorong untuk secara aktif menguasai materi yang dibacanya. Melalui bahan ajar yang edukatif ini, pembelajaran membaca tidak sekedar akan meningkatkan kemampuan siswa membaca, tetapi meningkatkan kemampuan pengetahuan umum siswa. Setelah mengetahui apa itu makna dari bahan ajar, sekarang kita akan mempelajari tentang cara memilih bahan ajar membaca yang berbasis karakter. Seorang guru, tentu saja kita perlu memilih bahan ajar yang akan dibaca oleh siswanya. Bahan ajar yang kita sajikan bisa saja berupa wacana yang ada di dalam buku teks, artikel surat kabar, artikel jurnal, bahkan sebuah pamflet. Sejalan dengan beragamnya bahan ajar yang digunakan, guru harus mampu memilih bahan ajar tersebut secara tepat. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara memilih bahan ajar untuk pembelajaran membaca? Nah, panduan memilih bahan ajar secara umum telah ditetapkan oleh Depdiknas. Depdiknas menerangkan bahwa terdapat sejumlah prinsip dalam memilih bahan ajar yang harus diperhatikan oleh seorang guru. Yang pertama ada prinsip relevansi, yakni materi pembelajaran hendaknya relevan dan memiliki keterkaitan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, ada prinsip konsistensi, adanya keajegan antara bahan ajar dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Misalnya, kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa ada 4 macam. Berarti, bahan ajar yang harus diajarkan oleh seorang guru juga harus meliputi 4 macam tersebut. Yang ketiga, prinsip kecukupan. Artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh juga terlalu banyak. Jika terlalu sedikit, materi ajar akan kurang membantu mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak, hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk mempelajarinya. Nah, selain dari ketiga prinsip tadi, minimalnya ada 3 kriteria dalam pemilihan bahan ajar membaca. Yang pertama ada isi, yang kedua alat-alat pemahaman yang terkandung dalam bacaan, yang ketiga ada keterbacaan wacana. Kriteria pertama yang digunakan untuk memilih bahan ajar adalah isi bahan ajar tersebut. Kriteria yang digunakan agar kita yakin bahwa bahan ajar yang dipilih sejalan dengan tujuan pembelajaran yang dirancang dan sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian yang kedua adalah hal yang harus dipertimbangkan adalah jenis alat pembelajaran yang terkandung dalam bacaan. Alat pembelajaran di sini adalah ilustrasi, garis besar bab, adanya pertanyaan-pertanyaan pemantik bagi siswa dalam memahami bacaan, penebalan konsep-konsep penting, penjelasan kata-kata teknis, adanya glosarium, indeks, dan daftar isi, serta adanya infografik, tabel, gambar, atau informasi lainnya yang dapat
membantu siswa dalam memahami bacaan. Yang ketiga ada tingkat keterbacaan wacana. Terkadang kita mengalami kasus siswa kesulitan memahami sebuah bacaan. Nah, ketika hal tersebut terjadi, kita tidak boleh memutuskan langsung bahwa siswa ini memiliki kemampuan membaca yang sangat rendah. Langkah bijak yang semestinya kita ambil adalah menentukan tingkat keterbacaan wacana tersebut. Berkaitan dengan hal ini, berarti bahan ajar yang baik adalah bahan ajar yang sesuai dengan tingkat kemampuan membaca siswa. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu mengukur tingkat keterbacaan suatu wacana. Nah, guna meyakinkan apakah isi bahan ajar yang kita pilih dapat digunakan, dapat kita ajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut, seperti apakah isi bahan ajar telah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan? Apakah wacana yang digunakan sebagai bahan ajar sesuai dengan latar belakang siswa? Apakah wacana mengandung beberapa contoh atau ilustrasi yang dapat memperjelas pemahaman isi bacaan? Kemudian, apakah wacana yang kita pilih mengandung pesan yang pantas bagi siswa? Apakah wacana tersebut mengandung unsur pendidikan, moral, dan tata nilai positif bagi siswa? Nah, bahan ajar membaca yang seyogianya dipilih adalah bahan ajar yang sesuai dengan tujuan membaca yang akan kita ajarkan. Selain itu, bahan ajar hendaknya merupakan bahan ajar yang dekat dengan siswa, sehingga siswa telah memiliki skemata tentang isi bahan ajar tersebut. Bahan ajar pembelajaran membaca bukan merupakan bacaan yang isinya sama sekali belum diketahui siswa, melainkan harus berasal dari kehidupan sehari-hari siswa. Selanjutnya, bahan ajar membaca pun harus terukur tingkat kesulitannya. Hal ini perlu dipertimbangkan untuk meminimalisasi rendahnya kemampuan siswa karena tingkat kesulitannya yang terlalu tinggi. Pertanyaan keempat dan kelima merupakan pertanyaan yang bertemali pada pendidikan karakter. Berdasarkan kedua pertanyaan ini, bahan ajar membaca hendaknya mencerminkan berbagai nilai-nilai baik yang harus diketahui oleh siswa. Nilai-nilai baik yang dimaksud bisa berupa nilai-nilai kearifan lokal maupun nilai-nilai yang bersifat universal, seperti nilai kejujuran, kerja keras, disiplin, kreatif, religius, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Bertemali dengan uraian di atas, bahan ajar membaca dapat berupa karya sastra, biografi, konsep pengetahuan umum, dan informasi aktual yang penting yang diketahui oleh siswa. Sumber bahan ajarnya dapat berasal dari buku teks, walaupun lebih disarankan harus dipilih oleh guru dari berbagai sumber media yang ada, baik surat kabar, internet, majalah, buku cerita anak, dan sumber-sumber lainnya. Bahan ajar hasil pengembangan oleh guru akan terasa lebih kontekstual bagi siswa dibanding bahan ajar yang berasal dari buku teks pelajarannya mereka. Selain itu, bahan ajar ini lebih asli bagi siswa karena siswa belum pernah membacanya terlebih dahulu di luar pembelajaran, sehingga tingkat kepercayaan hasil pembelajaran membaca siswa tidak akan bias. Oke, yang selanjutnya ada mengukur keterbacaan wacana sebagai bahan ajar membaca. Keterbacaan merupakan alih bahasa dari readability, dan bentuk readability merupakan pengukuran tingkat kesulitan sebuah buku atau wacana secara objektif. Setelah mengukur tingkat kesulitan sebuah wacana, orang dapat mengetahui kecocokan materi bacaan untuk peringkat kelas tertentu, semisal peringkat 6, peringkat 4, peringkat 2, dan sebagainya. Keterbacaan juga merupakan ukuran tentang sesuai tidaknya suatu bacaan bagi pembaca tertentu, dilihat dari segi tingkat kesukaran atau kemudahan wacananya. Sejalan dengan definisi tersebut, keterbacaan mengandung dua faktor utama yang berpengaruh pada keterbacaan. Yang pertama, panjang kalimat. Yang kedua, kesulitan kalimat. Pada umumnya, semakin panjang kalimat dan semakin panjang kata, semakin sukarlah bahan bacaan yang meliputinya. Sebaliknya, jika kalimat-kalimat dan kata-kata sebuah wacana pendek-pendek, wacana tersebut
merupakan bacaan yang mudah. Menurut Chomsky, pada tahun 2000 mengungkapkan bahwa keterbacaan mengandung pengertian sistem-sistem harus dapat membaca ungkapan-ungkapan bahasa dan menggunakannya sebagai instruksi-instruksi untuk pikiran dan tindakan. Chomsky juga mengungkapkan bahwa syarat-syarat keterbacaan menetapkan 3 pembagian di antara fitur-fitur yang dirakit dalam fitur leksikal, yaitu yang pertama fitur-fitur semantik, ditafsirkan dalam antarmuka semantik. Yang kedua fitur-fitur fonetik, ditafsirkan dalam antarmuka fonetik. Yang terakhir fitur-fitur yang tidak dapat ditafsirkan dalam kedua antarmuka tersebut. Selanjutnya, perlu diketahui bahwa guru harus kreatif mencari dan memilih materi bacaan yang sesuai dengan tingkat kemampuan belajar siswa. Semua guru janganlah terpaku pada buku paket yang telah tersedia. Sehubungan dengan hal itu, guru tidak harus terikat pada satu buku teks tertentu saja, tetapi dapat membuat koleksi-koleksi bacaan seperti majalah, buku teks, clipping, surat kabar, jurnal, pamflet, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, penggunaan rumus keterbacaan biasanya dilakukan untuk memudahkan guru dalam mempersiapkan atau mengubah tingkat keterbacaan materi pengajarannya. Bacaan yang sesuai dengan tingkatan siswa akan memberikan semangat dan minat baca siswa. Sedangkan bacaan yang terlalu sulit akan menurunkan minat baca siswa. Ada beberapa macam formula yang bisa kita gunakan untuk mengukur tingkat keterbacaan seseorang. Di antaranya ada formula Space, formula Dell dan Chal, formula Fry, formula Raigor, formula SMOG, dan teknik uji rumpang. Jenis formula yang pertama yang dapat kita gunakan untuk mengukur tingkat keterbacaan seseorang adalah formula keterbacaan Space. Formula ini dibuat oleh Space dan berguna untuk mengukur bacaan di kelas-kelas rendah. Formula tersebut dibuat oleh Space pada tahun 1953. Dua faktor utama yang menjadi dasar dari penggunaan formula ini adalah panjang rata-rata kalimat dan persentase kata-kata sulit. Melalui berbagai pengkajian formula-formula itu telah dibuktikan keabsahannya dan kepercayaannya untuk memperkirakan tingkat keterbacaan wacana. Akan tetapi, formula Space itu kompleks dan penggunaannya memakan banyak waktu, sehingga tidak terlalu disarankan untuk digunakan. Yang kedua ada formula keterbacaan Dell dan Chal. Formula ini dibuat oleh Dell dan Chal pada tahun 1947. Formula keterbacaan ini berguna untuk mengukur bahan-bahan di kelas 4 sampai kelas 16. Sama halnya dengan formula Space, formula ini pun menggunakan panjang kalimat dan kata-kata sulit sebagai faktor-faktor penentu tingkat kesulitan bacaan. Rumus ini pun cukup kompleks dan memakan banyak waktu. Yang selanjutnya ada formula keterbacaan Fry. Formula keterbacaan grafik Fry dirumuskan oleh Edward Fry. Grafik ini mulai dipublikasikan pada tahun 1977 dalam majalah Journal of Reading. Grafik yang asli dibuat pada tahun 1968. Grafik Fry merupakan hasil upaya untuk menyederhanakan dan mengefisiensikan teknik penentu tingkat keterbacaan wacana. Faktor-faktor tradisional panjang pendek kalimat dan kata-kata sulit masih tetap digunakan. Namun, kesukaran kata diperkirakan dengan cara melihat jumlah suku katanya untuk mengukur keterbacaan wacana bahasa Indonesia. Formula ini dipandang memiliki kelemahan sebab antara wacana bahasa Indonesia dan bahasa Inggris memiliki banyak perbedaan, khususnya dalam jumlah suku kata yang digunakan. Sehingga untuk diterapkan dalam wacana bahasa Indonesia perlu dilakukan beberapa penyesuaian. Grafik Fry merupakan hasil penelitian terhadap wacana bahasa Inggris. Menurut Harja Sujana, menambahkan satu langkah lagi apabila ingin menggunakan grafik Fry
untuk mengukur keterbacaan wacana bahasa Indonesia, yakni mengalihkan hasil perhitungan suku kata dengan angka 0,6. Angka ini diperoleh dari hasil penelitian sederhana yang memperoleh bukti bahwa perbandingan antara jumlah suku kata bahasa Inggris dengan jumlah suku kata bahasa Indonesia itu 6:10, atau 6 suku kata dalam bahasa Inggris kira-kira sama dengan 10 suku kata dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya ada formula keterbacaan grafik Raigor. Karena keterbatasan yang dimiliki oleh grafik Fry, maka diperlukan formula lain untuk seluruh bahasa. Formula yang memiliki prinsip-prinsip yang sama seperti keterbacaan Fry adalah formula keterbacaan Raigor. Formula keterbacaan Raigor ini pertama kali diperkenalkan oleh Alton Raigor. Grafik Raigor seperti tampak terbalik jika dibandingkan dengan grafik Fry. Namun, kedua formula keterbacaan tersebut sesungguhnya memiliki prinsip yang sama. Garis-garis penyekat peringkat kelas pada grafik Raigor tampak memancar menghadap ke atas, sedangkan pada grafik Fry menghadap ke bawah. Posisi demikian sesuai dengan urutan penempatan urutan data jumlah kalimat yang berlawanan dengan grafik Fry. Menurut Harjo Sujana dan Mulyati pada tahun 1996, grafik Fry menempatkan kalimat terpendek pada bagian atas grafik, sedangkan grafik Raigor meletakkannya pada bagian bawah. Sisi tempat jumlah suku kata digunakan untuk menunjukkan kata-kata panjang yang dinyatakan jumlah kata sulit, yakni kata yang dibentuk oleh 6 buah huruf atau lebih. Kemudian ada formula SMOG. Nilai SMOG adalah ukuran keterbacaan yang memperkirakan tahun pendidikan yang dibutuhkan untuk memahami sebuah tulisan. SMOG adalah singkatan dari Simple Measure of Gobbledygook. SMOG banyak digunakan terutama untuk memeriksa pesan kesehatan. Rumus untuk menghitung tingkat SMOG dikembangkan oleh G. Harry McLaughlin yang diterbitkan pada tahun 1969. Formula ini biasanya digunakan untuk menghitung keterbacaan wacana yang akan digunakan untuk siswa kelas 4 dan seterusnya. Formula ini lebih sederhana karena tidak menggunakan grafik dan hanya mempertimbangkan jumlah kalimat dan kata-kata sulit. Kemudian ada teknik uji rumpang. Teknik ini pertama kali diperkenalkan oleh Wilson Taylor pada tahun 1953. Konsepnya menjelaskan tentang kecenderungan orang untuk menyempurnakan suatu pola yang tidak lengkap menjadi utuh, suatu kesatuan yang utuh. Berbeda dengan formula lain yang menekankan perhitungan harus dilakukan oleh guru. Dalam teknik ini, pembaca diminta untuk dapat memahami wacana dengan pemahaman yang sempurna dari wacana yang tidak lengkap, karena pada bagian-bagian tertentu telah sengaja dihilangkan. Teknik ini justru melibatkan siswa apakah bacaan tersebut layak atau tidak digunakan sebagai bahan ajar membaca.